Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bimadadihi wa nuwarihi wa syarihi fid dharaini amin. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh ulama, man mana khamsan mana Allah minhu khamsan. Man mana khamsan mana Allah minhu khamsan. Barang siapa yang mencegah 5 perkara, mana Allah minhu khamsan, maka di situ juga Allah akan mencegah 5 perkara. Di saat seorang hamba laki-laki ataupun perempuan sudah mencegah tidak melakukan 5 perkara, maka di saat itu juga Allah mencegah kepada hamba dengan 5 perkara juga. Awaluha, adapun yang pertama daripada 5 perkara, man mana az-zakata ma'anallahu min hifdzul mali. Pertama, man mana az-zakata. Man mana az-zakata, barang siapa yang mencegah zakat. Dia punya kewajiban untuk berzakat tapi tidak berzakat. Hartanya sudah melimpah, dia berarti sudah kena hukum wajib. Dia mampu untuk berzakat lalu tidak zakat dia. Mana Allah minhu hifdzul mali, maka mencegah Allah kepada orang tersebut hifdzul mali, yaitu dijaganya harta. Di saat harta tidak dizakati, orang sudah wajib mengeluarkan zakat. Dia sudah mampu berzakat lalu tidak dizakati, maka oleh Allah hartanya tidak akan dijaga. Di saat oleh Allah hartanya orang tersebut tidak dijaga, maka tidak akan barokah hartanya. Cenderung membawa orang tersebut melakukan lembah-lembah hitam alias maksiat. Makanya hati-hati, kalau kalian sudah mampu mengeluarkan zakat, wajib dizakat, keluarkan zakatnya biar hartanya dijaga oleh Allah. Tanda-tanda harta yang dijaga oleh Allah berarti hartanya dizakati. Tanda-tanda harta itu dijaga oleh Allah tentunya membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tanda-tanda harta tidak dijaga oleh Allah, dalam arti lain tidak barokah, maka harta tersebut cenderung membawa kita jauh ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, cenderung melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Nomor 2, wadani, adapun yang nomor 2, di saat seorang hamba mencegah 5 perkara, maka oleh Allah dicegah juga dengan 5 perkara. Adapun tangga yang nomor 2, man mana as-shadaqata man Allah minul afiyah. Man mana as-shadaqata, barang siapa yang mencegah sedekah. Sedekah itu tidak harus sampai 1 tahun. Bebas sedekah itu. Kalau sedekah tidak ada ukurannya. Tapi kalau zakat itu ada takarannya, ada ukurannya, ada masanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Man as-shadaqata, barang siapa yang bersedekah, yang mencegah sedekah, artinya dia pelit, kikir, cerekeng, corek, bakhil, masen, kata orang Pontianak tuh masen. Jadi kalau ada orang masen tuh cepat ambil karung sampai itu. Cepat ambil karung, untuk. Karena agama itu tidak masen. Agama itu baik. Agama itu tidak pelit. Agama Islam itu memikirkan orang lain. Man mana as-shadaqata, barang siapa yang mencegah sedekah, artinya dia pelit. Dia mampu kalau mau bersedekah. Punya uang 1.000 disimpan, punya uang 5.000 disimpan. Padahal ada kawannya, tetangganya sama muslimnya itu sangat butuh. Oke, menurut sampean uang 5.000 tidak ada artinya, tapi menurut orang yang tidak punya, lalu oleh sampean dicegah, tidak bersedekah sampean, pelit sampean. Man mana as-shadaqata, barang siapa yang mencegah sedekah, artinya tidak bersedekah alias pelit bin kikir. Mana Allah minul afiyah, maka oleh Allah, mana Allah, maka mencegah Allah dari orang tersebut al-afiyah, yaitu afiyah, sehat. Salah satu kesehatan kita, ingin sehat dohirnya, ingin sehat batinnya,
jisman ruhan wa jisman, baik ruh kita mau sehat, badan kita mau sehat, konsepnya diantaranya yaitu kita harus sedekah, baik sedekah nasi kah, sedekah rokok kah, sedekah uang, terserah sampean. Oh kali ini jualnya pengen laris, sedekah satu bungkus kasih ke orang yang kelaparan. Kalau satu bungkus jangan kasih ke pondok, kasihan yang lain, tapi dikasih sama orang lain yang butuh. Itu luar biasa. Ingin sehat ruhnya, ingin sehat jasmaninya, badannya, salah satunya itu sedekah. Sedekah yaitu menolak bala. Sedekah salah satu pintu gerbang kekayaan seseorang. Ingin sukses, ingin kaya, sedekah sampai. Adapun sedekah kan terserah. Punya uang 1.000, jangan kasih sama saya, mungkin saya tidak bahagia, kasih anak kecil. Masa saya mau dikasih oleh Sukron 1.000 ngolok apa kan begitu. Tapi di saat dikasihkan sama Ahmad, sama Muhammad Khalil, itu insya Allah kena uang 1.000 dapat permen gitu. Jadi yang nomor 2, man al-sadaqata man Allah minhul afiyah. Barang siapa yang mencegah sedekah, artinya pelit, maka di saat itu juga Allah mencegah, yaitu dari afiyah, dari selamat, dari sehat. Jadi orang ahli sedekah itu orang sehat, badannya tidak sehat tapi ruhnya sehat. Orang ahli sedekah itu mereka orang kaya-kaya. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu jadikan miskin, tidak ada. Sabdanya Rasulullah dalam sebuah hadis, mana qasumalun min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang orang harta itu kalau disedekahkan, akan tetapi bal yasdad. Sampai Rasulullah bersabda 3 kali, bal yasdad. Bertambah. Jadi kalian tuh yang takut, kalian tuh miskin. Karena salah satu konsep resep dalam Islam kalau ingin kaya yaitu ahli sedekah. Sedekah nggak harus banyak, yang penting sampai ikhlas. 5.000 nah. Sedekah semampunya sampean. Oh sampean nggak bisa mau sedekah, sampean punya sabun banyak, sedekahkan 1. Sampean punya baju banyak, sedekahkan 1, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 2. Kalau ingin dijaga oleh Allah sehat zahir batin, jadilah orang yang ahli sedekah. Nah, tapi kalau dia seorang wanita harus pamitan dulu sama suaminya kalau punya suami. Jangan asal-asalan kalau mau sedekah. Ya kalau si suami bebas, tapi kalau seorang istri harus kasih tahu sama suaminya. Kata khalifah yang sama sedekah sama ustaz, ini mau dikasihkan. Kalau kata suaminya jangan. Tapi kalau kata suaminya iya. Badali ada pun nomor 3, jangan menumpuk terus sampai. Sedekah. Jangan jual menumpuk. Sedekahkan. Baik itu pakaian, baik itu uang, baik itu apapun bentuknya, jangan selalu suka numpuk. Karena kalau numpuk itu semakin berat nanti di akhirat, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Badali ada pun nomor 3. Tanda-tanda orang tidak ikhlas itu diantara dia berpakaian baru dan tidak, itu ada perbedaan, berarti orang tidak ikhlas. Oh syukur kalau pakai baru hot jadinya kayak gimana? Di saat pakaian yang biasa dia lemah, berarti tanda-tanda orang tidak ikhlas. Karena orang ikhlas itu tidak ada perbedaan di antara baru dan lama. Tidak ada perbedaan antara kusam dan ngejreng, tidak ada perbedaan itu. Itu orang-orang ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa talisu adapun tangga yang nomor 3. Man usyra man Allahu barakata ardihi. Barang siapa yang menjaga 2%-nya, barang siapa yang mencegah 2,5% daripada buminya, umpama dia mencocok tanam padi atau kurma atau anggur, itu kan 2,5% itu harus keluar. Kalau udah sampai
ke nisabnya, kalau nggak sudah sampai ke ukurannya. Mana Allahu minhu barakata ardihi, maka Allah mencegah kepada orang tersebut yang tidak mengeluarkan harta daripada buminya 2,5% tersebut, maka oleh Allah dicegah barakata ardihi, keberkahan daripada buminya. Jadi kalau bumi itu ada barokah, ada tidaknya. Kalau buminya dizakati dari hasil dari bumi, maka barokah buminya. Kalau sampean punya, sampean cucu, sampean seumpama nanam sawi-sawi, kalau ingin sawinya itu barokah, zakatin. Zakatin biar buminya barokah. Di saat buminya barokah, maka apa yang tumbuh di bumi tersebut akan barokah. 2,5%. 2,5%. Nomor 4, warabiu, adapun yang nomor 4, man ad-du'a man Allah minhu ijabatah. Man ad-du'a, barang siapa orang tersebut yang mencegah memohon kepada Allah, malas yang mau berdoa kepada Allah, malas yang mau berdoa, man Allah minhu ijabatah, maka tercegahlah, maka mana Allah, maka mencegah Allah dari orang tersebut al-ijabah, untuk diterima. Jadi kalau tanda-tanda orang itu terpanggil oleh Allah, dia suka minta sama Allah. Tanda-tanda untuk diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, orang itu suka mohon kepada Allah, suka merengek kepada Allah, suka ngadu-ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda orang dicegah untuk diterima oleh Allah, maka orang itu malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ad-du'a mana Allah minul ijabah. Barang siapa yang mencegah memohon kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau mengemis kepada Allah, tidak mau merintih-rintih kepada Allah, tidak mau mengadu-ngadu kepada Allah, mana Allah minul ijabah, maka Allah akan mencegah dari orang tersebut untuk disembadani, untuk diterima oleh Allah. Ini hamba-hambanya Allah tuh orang-orang yang selalu mengadu kepada Allah, mengeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia sendiri ataupun ramai, baik banyak ataupun sepi, dia selalu hatinya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menyebut-nyebut Allah. Makanya jadikanlah Allah sebagai kasih dan lubuk hati yang paling dalam. Allah. Jadi tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu diantaranya orang yang suka minta-minta kepada Allah. Terakhir, wal khamis, ada punya nomor 5, man tahawana bis salati man Allah minhu indal maut qaula la ilaha illallah. Man tahawana salata, barang siapa yang meremehkan sholat, ngentengaki sholat, meremehkan sholat, tidak mementingkan sholat, man Allah minhu indal maut, maka Allah akan mencegah dari orang tersebut, orang yang ngentengaki sholat, orang yang meremehkan sholat, orang yang jarang sholat, man Allah minhu indal maut, di saat dia mati, di saat dia sakaratul maut, di saat nyawa di tenggorokan, Allah mencegah dari apa? Qaula la ilallah, dari perkataan, dari menyebut la ilaha illallah. Salah satu orang yang tidak bisa mengatakan Allah atau menyebut Allah atau berkata la ilaha illallah di saat sakaratul mautnya, orang itu diantaranya malas sholat, diantaranya orang itu menganggap satu biasa, ngentengaki sholat, meremehkan sholat. Makanya jaga sholatnya. Kalau sholatnya itu beres, semuanya akan beres. Tapi kalau sholatnya tidak beres, semua amal-amal selain sholat akan tersandung semua, tidak diterima oleh Allah. Hajinya, umrahnya, sedekahnya, puasanya. Makanya jaga sholatnya. Ketenangan seseorang kuncinya diantaranya harus beres sholatnya. Kalau sholatnya beres, artinya sholat insya Allah orang itu sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah, baik
bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat. Jadi kembali pembahasan, salah satu orang yang tercegah untuk melafalkan Allah atau tidak bisa berkata la ilaha illallah, walaupun dia ditalkin suruh ngomong Allah Allah, di saat dia mau mati, ke telinganya ataupun dia ada yang menalkin, yang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tidak akan bisa. Terkunci mulutnya, terkunci telinganya sehingga tidak mendengar. Makanya hati-hati jaga sholatnya. Celaka, tanda-tanda orang celaka, orang yang meremehkan sholat, lebih-lebih dia tidak sholat, siapapun kita. Makanya jaga sholatnya. Pintu gerbang dalam Islam setelah syahadat yaitu sholat. Terpanggilnya Rasulullah dan adanya kejadian Isra Mi'raj bukan dikarenakan zakat, bukan dikarenakan haji, bukan dikarenakan puasa, bukan, tapi dipanggilnya Rasulullah di sisi Allah di saat Isra Mi'raj satu, yaitu tujuannya sholat. Selain Allah menghibur Kanjeng Nabi dan wafatnya istrinya, pamannya, yaitu tujuannya sholat. Sholat itu kan terjadi Isra Mi'raj, makanya jaga sholat. Adapun haji, adapun puasa, zakat itu melalui mereka Jibril semua, melalui wahyu. Cuma sholatlah langsung pertemuan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bisa memikir bahwa sholat paling terpenting dalam Islam. Jaga sholatnya dimanapun kalian berada, sehat ataupun tidak, susah ataupun bahagia. Karena orang yang bahagia, orang yang mau menjaga sholatnya. Semoga kita jadi orang yang mungkin musola, orang-orang yang menegakkan sholat. Semoga kita husnul khatimah sehingga matinya kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin. Alhamdulillah alhamdulillah fi nama ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa